jenisnya berbeda-beda ya, cabenya bentuknya itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, siapa nih dari teman-teman yang nggak suka dengan pedas? Sebagian besar dari teman-teman pasti pecinta rasa pedas. Oleh karena itu, cabai merupakan komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai keperluan masak. Dan bahkan pada hari-hari perayaan tertentu ya, misalnya hari-hari besar itu harga cabai biasa melonjak tinggi. Tapi walaupun mahal, tetap aja ya kita nyari-nyari yang namanya cabai ini karena sangat dibutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan luas, bisa dicoba nih cara menanam cabai di kebun sendiri meski dalam lahan yang minimalis. Nah, seperti di Taman Inspirasi nih, ada di sini teras yang tidak terlalu luas juga. Ini kami manfaatkan untuk menanam cabai di pot dan juga di polybag. Di sini nih saya tanami dengan berbagai macam varietas jenis cabai ya. Ada cabai rawit putih, ada cabai rawit hijau, ada cabai rawit keriting juga. Biasanya beda varietas itu beda pula harganya. Cabai yang berkualitas itu tidak hanya bergantung dari benih cabai ataupun pemupukan, tapi penyiraman, kemudian perlakuan panen dan pasca panennya pun itu akan mempengaruhi kualitas dari cabai, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap harga cabai pula. Lihat teman-teman, ini cabainya macam-macam ya varietasnya. Jadi bentuknya itu ada yang bulat tapi ujungnya tumpul, ada yang cabai rawit putih yang ujungnya itu meruncing, ada yang buahnya itu tumbuhnya tegak, ada juga yang tumbuhnya itu merunduk. Nah, ada yang memang jenis cabainya itu kecil-kecil ya, tegak seperti cabai lalap itu ya, yang buat lalap. Nah, itu kita biasa panennya kalau cabai yang lalap seperti itu kita panen hijau, jadi masih hijau. Nah, ini nih, ini cabai rawit tegak ya. Jadi bentuknya itu runcing kecil-kecil. Ini memang khusus cabai yang biasanya itu untuk lalap-lalap seperti gorengan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nih, memang bentuknya tuh seperti ini. Ini biasanya dipanen hijau. Meski kecil tapi rasanya mantap deh pedesnya. Nah, berbicara tentang percabaian, di sini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman kapan waktu terbaik kita panen cabai. Nah, kriteria cabai siap dipanen itu apabila 80-90% buahnya itu sudah matang. Dan umur panen tanaman cabai itu pada dasarnya ditentukan oleh 3 hal, yaitu varietas, lokasi tempat penanaman, juga kombinasi pemupukan yang digunakan. Penanaman cabai di lokasi yang sama dengan varietas berbeda itu juga akan menentukan perbedaan umur panen ya. Dan cara memetik tanaman cabai yang baik itu dilakukan dengan menyertakan tangkai buahnya. Karena bila cabai itu dipetik tanpa menyertakan tangkainya, ini akan membuat tanaman cabai itu lebih cepat busuk. Untuk mempertahankan kualitas cabai ya, biasanya memang kalau dari petani itu panen cabainya itu dia masih 80-90% buahnya itu matang ya. Jadi belum sampai 100%. Kenapa? Nanti dalam prosesnya untuk sampai ke tangan konsumen itu biasanya memerlukan jeda waktu ya. Sehingga kalau kita panennya itu sudah terlanjur merah 100%, itu dikhawatirkan nanti akan cepat busuk ya sebelum sampai ke konsumen, sehingga menyebabkan kerugian. Dan satu lagi keuntungannya ya, kalau kita panen cabai itu sebelum 100% matang, itu di sini agar gizi atau hara itu yang kita berikan kepada tanaman itu
fokus pada pertumbuhan bunga dan buah yang baru lagi ya. Jadi tidak fokus pada pematangan buah, karena biasanya ya menurut pengalaman kami kalau kita menunggu seluruhnya tanaman cabenya itu merah semuanya baru kita panen, itu biasanya umur tanaman cabai itu tidak berlangsung lama ya. Padahal tanaman cabai itu kalau dirawat kita bisa sampai 14 kali panen. Jadi kalau panen itu lebih baik jangan sampai nunggu merah semua ya, supaya kualitas buahnya itu lebih bagus dan juga umur tanaman itu lebih panjang. Di sini ini saya juga mau panen-panen ya untuk kebun cabai di lahan minimalis ini ya. Saya alhamdulillah sekali ya dan senang sekali meski saya itu menanamnya itu hanya di lahan minimalis, cukup menggunakan pot dan polybag saja. Tapi kalau sudah waktunya panen seperti ini, melihat tanaman cabenya subur dan buahnya juga sudah merah-merah bisa dipanen, ini saya berasa panen di 1 hektar lahan ya. Karena apa? Saya merasa alhamdulillah saya bersyukur dan puas dengan hasil menanam sendiri di rumah ya. Mulai dari penyemaian, kemudian menanamnya, merawatnya, menyiramnya, kemudian cara menanggulangi hama dan penyakit yang muncul di tanaman cabai ini. Sehingga meski hanya dengan lahan sesempit ini, kami sangat senang dan bersyukur bisa panen ya, meski tidak sebanyak di lahan yang luas. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana nih pengalamannya saat panen cabai dari hasil menanam sendiri di rumah ya, meski hanya di polybag, pot ataupun lahan minimalis ya. Bisa tulis di komentar agar kita bisa saling berbagi dan saling belajar. Cukup sekian acara hari ini ya, panen-panen cabai di lahan Taman Inspirasi. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata atau penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.